Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Computer Vision ya. Di modul ini kita akan belajar image annotation dan juga image enhancement. Ini sebenarnya dua buah topik yang berbeda sama sekali, tapi kita jadikan satu ya untuk meringkas waktu ya, karena sebenarnya juga pembahasannya tidak lama. Oke. Jadi kita akan membuat di sini pertama image annotation, yaitu adalah sebuah cara untuk menandai atau memberi lingkaran, memberi kotak, memberi tulisan pada gambar kita ya. Kita tentu pertama-tama kita import dulu semuanya seperti dilihat di layar kita. Oke, kita import ya. Jangan lupa ini harusnya sudah terinstall di komputer teman-teman. Oke. Sekarang kita melihat gambarnya ya. Tugu Monas ya, dengan ukuran 480 kali 640. Jadi ukurannya kurang lebih kalau seperti ini berarti segini. Ini adalah 640, ini 480 gitu ya kira-kira. Oke. Itu Tugu Monasnya kelihatan. Kemudian saya pengen gambar garis. Nah, gambar garis ini saya punya punya fungsi di CV itu namanya line gitu. CV.line, kemudian ada gambarnya apa, kemudian poin pertama, poin kedua, bisa lurus, bisa miring dan sebagainya, ketebalannya seperti apa. Coba kita lihat seperti ini. Kita garis, nah ini muncul garis kuning seperti ini ya. Jadi ini didapat dari titik pertama 400 100, kemudian titik kedua 600 100. Jadi 400 100 sampai 600 100 seperti itu. Nah, kemudian warnanya kuning. Nah, ini BGR, green sama red dicampur jadilah seperti ini, gitu ya. Jadi misalnya ini saya nolkan sebelah sini sebagai contoh aja. Jadi warnanya apa coba? Tebak. Dia akan menjadi warna merah. Ya, tapi kalau dicampur dengan merah dengan green ya, jadi ini full green misalnya, jadilah dia warna itu. Kalau ini saya nolkan ya dia jadi apa? Jadi hijau seperti ini. Nah, ini tadi ini warna kuning berarti ya. Dicampur dalam cahaya loh ya, bukan dalam kalau dalam cat itu beda lagi rumusnya, tapi kalau pakai lampu cahaya perbandingan itu, kalau green sama red dicampur jadilah dia yellow seperti ini. Oke, ini saya membuat garis. Bagaimana saya membuat sebuah lingkaran misalnya? Oke, lingkaran ini ada rumusnya, memakai CV to circle seperti ini. Kita lihat, saya men-circle apanya, gambarnya yang mana, kemudian titik radiusnya yang mana, kemudian warnanya apa gitu ya. Coba saya kemudian ini yang tadi. Nah, jadilah ini. Jadi titiknya ada 500 400, ini kan pixel ya. 500 sini pas, 400 sebelah sini ya. Ini ngitungnya dari atas dah. Ngitungnya dari atas. Kalau yang sumbu apa ini, sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya dari kiri ke kanan seperti biasa. Nah, 500 400 ada di sini. 00 tuh di sini itu ya, 00 di sini. Oke. Jadi misalnya lewat dikit dari sini apakah bisa? Ya, bisa. Jadi misalnya saya pengen dari 500, kemudian 500 kan nggak sampai kan sebelah sini ya, katakanlah ininya 500, sama-sama 500, 550 misalnya seperti ini, dia akan tenggelam. Oh ya, karena dia cuma ini lebarnya, katakanlah 500 gini. Nah, ada sini, pas di sini ada, nggak sampai seperti itu. Jadi misalnya 510 nggak sampai penuh kelihatannya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Tadi berapa ini, 400 ya? Oke. Nah, oke. Jadi itu koordinat titik sama koordinat titiknya ya. Kemudian koordinat berapa lebar. Kemudian ada ketebalan. Ini thickness-nya bisa kita mainkan. Misalnya thickness-nya 10 gitu ya, dia lebih tebal seperti ini. Begitu yang di sini tadi juga bisa. Oke, kita kembalikan ke sini. Oke, itu menggambar circle. Kemudian menggambar kotak. Nah, ini menggambar kotak. Titik satu titik dengan titik lain. Jadi kalau kita bisa memakai kiri atas, kemudian kotak kita sampai ke kanan bawah seperti itu misalnya. Ini bisa kita lakukan. Nah, misalnya ini kotaknya. Jadi dari kiri atas ini sudah saya ukur tadi sebelumnya.
kiri atas di sini 280 12, kemudian 360 410 adalah seperti ini. Misal saya ini sampai ke arah 500 misalnya, ya dia sampai bawah sekali misalnya seperti itu. Tadi berapa ini? Saya malah jadi lupa. 360 sampai 410 misalnya tadi ya, 410. Kalau misalnya ini saya sampai 400, dia akan sampai kanan sekali seperti ini. Oke, sampai 600, ya sudah dia sampai sebelah sini. Gampang aja seperti itu. Oke. Oke, tadi berapa? 360 ya. Oke, misal seperti itu. Oke, itu memberi kotak. Kemudian memberi teks, menggambar teks. Nah, ini mudah juga, kita tinggal menentukan titiknya. Kemudian teksnya apa tentu saja, kemudian titiknya dimulai dari mana, kemudian fontnya, artinya dia pakai font yang mana. Fontnya tersedia tidak banyak sekali, tapi ini salah satunya bisa dicari di OpenCV ya. Kemudian scale-nya berapa kalinya, warna fontnya, ketebalan fontnya dan sebagainya. Kemudian ini pakai anti aliasing. Oke, jadilah seperti ini. Tugu Monas yang berada di Jakarta. Ini tulisannya seperti ini. Kalau saya pakai font yang lain juga bisa. Nah, silakan dicari ya. Ini hasilnya cuma angka ini ya. Ini CV2 font Hersiplain ini nanti dia adalah angka 1. Kita bisa langsung mengeksekusi font face 1 0 1 2 3 4 5 6 7 tersedia sama 16 seperti itu, bisa diganti. Oke, ini warnanya apa? Hijau saya pilih di sini. Font colornya adalah BGR, green total seperti ini. Kalau saya mau merah ya ini 00255 seperti itu. Oke, itu memberi font, memberi tulisan pada sini. Oke, jadi itu annotation, simple sekali. Jadi apa tadi? Saya membuat garis, membuat lingkaran, membuat kotak ya, mengitari suatu objek gitu, kemudian menambah teks di sini ya, seperti itu. Ini tampak ramai sekali ya, ada Masjid Istiqlal, ada ya macam-macam Jakarta ya. Oke. Nah, ini sudah selesai bagian dari annotation. Nah, sekarang adalah image enhancement using mathematical operations. Artinya apa? Saya mengenhance atau mengubah, memperbaiki atau membuatnya lebih baik bagi kepentingan saya, bagi kepentingan kita yang sedang memprogram sesuatu memakai mathematical operations. Nah, ini nanti akan kita melihat ada penjumlahan apa pula itu. Ya, nanti kita lihat penjumlahan, perkalian, kemudian thresholding, masking, kemudian bitwise operation untuk image ya. Pertama kita baca dulu image-nya, yaitu gambar apa ini? Coba kita lihat prts.jpg. Pantai Parangtritis ya, di Gunung Kidul. Ini Pantai Parangtritis. Seperti bisa kita lihat di situ ya, ada gambarnya. Ini adalah Pantai Parangtritis gitu ya. Kemudian berapakah ini? Ya, kita lihat. Oh, 500 kali 800. 500 kali 800. Oke. Nah, kemudian akan kita tambahi ya. Jadi ini kan seperti kita lihat matriks ya. Kemudian kita pengen menambahi tiap-tiap pixel itu nilainya 50 ya. Nilainya 50 untuk tiap-tiap channel. Ya, red-nya ditambah 50, kemudian green-nya ditambah 50, kemudian blue-nya juga ditambah 50 seperti itu. Nah, kemudian caranya gimana? Saya bikin matriks 500 kali array lebih tepatnya ya. 500 kali 800 kali 3. 500 kali 800. 500 kali 800 kali 3. Jadi ada 3 layer yang BGR tadi itu ya. Itu nanti diisinya angka 50 semua. Ya, ini caranya seperti NP once. Bentuknya seperti ini. Kemudian tipe datanya adalah unsigned integer. Unsigned integer sebanyak unsigned integer 8 bit itu ya. Jadi 8 bit berarti maksimal 255. Ini dikalikan 50. Jadi angka 1 tadi dikalikan 50 berarti ada 50. Kemudian 50 itu adalah mengisi array sebesar ini. ND array. Alright. Nah, kemudian
Ini saya tambahkan ya, ini CV2 add dengan matriks ini. Kemudian kalau saya kurangi seperti ini. Jadi add ini berarti tiap pixel ditambah. Kalau dark apa ini subtract berarti si nilai-nilai pixelnya itu dikurangi. Coba kita tampilkan. Ini nanti akan ditampilkan ya seperti ini. Nah, ini originalnya di sini. Kemudian ini lebih gelap karena nilai-nilainya diturunkan 50. Kalau ini lebih terang karena nilai-nilainya dinaikkan 50 seperti itu. Jadi ini adalah lebih terang, ini original, lebih gelap, lebih terang seperti itu ya. Ingat, sebuah gambar adalah matriks array dengan ukurannya, kemudian ada 3 channel seperti itu. Ini saya membuatnya lebih cerah seperti itu ya, dengan menambahi tiap-tiap channel sebanyak 50. Nah kemudian saya juga bisa mengalihkan. Nah mengalihkan ini adalah dengan cara NP once ini dikalikan 0,8. Kemudian matriks 2 ini di NP once tadi dengan yang matriks isinya satu semua dengan ukuran gambar itu dikalikan 1,2. Jadi isinya nantinya ini akan dikalikan CV2 multiply dengan ini. Dikalikan, ini harus dirubah dulu ke float 64 ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Matriks 1. Jadi ini CV2 multiply, ini operatornya, kemudian ini yang dikalikan ini kali ini kali ini, tiap-tiapnya kemudian ya. Nah kemudian saya tampilkan. Nah ini artinya sama dengan saya membuat kontrasnya lebih tidak kontras atau lebih kontras gitu kan. Kalau saya kurang dari satu, menginikan kurang dari satu, berarti saya mengecilkan kontrasnya. Kalau lebih dari satu kan berarti yang agak gelap dia dikalikan, tapi tidak sebesar kalau yang agak terang dikalikan, berarti semakin jauh. Artinya antara gelap dan terang itu dia menjadi semakin terpisah gitu gampangnya. Coba kita lihat. Ini loh, apa ini? Kita lihat nanti ya. Nah, ini lower contrast tadi, ini yang original, ini yang lower contrast, ini yang higher contrast. Jadi ketika saya kalikan, kejadiannya seperti ini yang dikalikan 1,2 tadi. Ini sebenarnya apa toh ini? Ada, bukan lalu kalau saya kalikan kemudian di parangtritis ada apinya, enggak seperti itu. Tapi ini adalah karena nilainya lewat dari 255, kemudian dia rollback. Jadi kan seperti kalau di pompa bensin 999 ketika tambah 1 dia kemudian jadi 0 lagi. Seperti itu. Atau kalau punya motor itu kan ada 999 kemudian dia naik menjadi 000, sebelah kirinya dia menjadi lebih naik 1 gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kalau ini 1111 naik dia menjadi 000 semua dan menjadi hitam. Atau naik sedikit lagi menjadi merah gitu ya, kuning dan sebagainya. Nah ini dia menjadi seperti itu ya. Nah caranya gimana untuk mengatasi ini? Kita pakai klip ya. Oke. Jadi dia lewat dari 255. Nah kalau kita mau membatasi sampai itu kita sama, tapi kita pakai klip seperti ini. CV2 multiply di klip. Kalau lower nggak masalah ya, tapi kalau upper dia di klip supaya tidak lewat dari 255. Jadi maksimalnya antara 0 sampai 255 gitu. Sekarang kalau kita ini kan kita tampilkan ya, yang higher contrast yang tadinya ini hitam kayak gini, ini di klip jadi total dia putih semua. Jadi dia yang sebelah sini dia menjadi sangat putih karena dia sudah total 255. Tadinya kan ini segini. Ketika dikalikan 1,2 masing-masing nilainya itu menjadi dia naik di sini. Lebih dari 255 tapi dipotong sampai maksimal 255 di sini. Oke. Itu masalah multiplication atau kontras seperti itu. Nah, kemudian ini kita juga punya image thresholding, artinya kita membuat threshold ya, membuat threshold.
mana yang kurang dari nilai tertentu itu langsung ditaruh di 0, yang lewat dari nilai tertentu ditaruh di 255. Jadi kalau nggak hitam ya putih, tidak ada abu-abu di dalamnya. Nah, ini penting kadang karena kita pengen katakanlah membaca hurufnya, kita membaca bentuknya dari dari sebuah gambar. Nah, coba kita lihat misalnya ini, ya, ini ada gambar. Nah, ini aslinya gambarnya aslinya gambarnya itu berwarna. Aslinya gambarnya berwarna. Cuman ini saya baca dengan grayscale. Nah, kemudian saya bikin threshold. Ini kan gambar hitam abu-abu ya, aras keabuan. Lebih tepatnya dia grayscale gitu, dia aras keabuan. Jadi tidak hanya 0 dan 255, tapi ada angka di antaranya. Jadi saya baca sebagai grayscale, dan saya campur BGR menjadi satu channel saja dengan tampilan CMap-nya gray seperti kita lihat ya di sini. Nah, kemudian saya pengen membuat gambar hitam dan putih. Artinya kalau nggak hitam atau putih, jadi pixel itu tidak ada nilai lain kecuali 0 sama 255. Tidak ada di antaranya. Kalau nggak hitam sekalian ya putih sekalian. Nah, ini image thresholding namanya, ya. Image thresholding, dan ini tergantung pada nilai ini yang di sebelah sini. Jadi saya mau seberapa thresholdnya. Kalau di atas threshold saya tarik ke atas jadi putih, di bawah threshold saya tarik ke bawah jadi hitam. Jadi misalnya ini saya mainkan misalnya menjadi katakanlah 80 seperti itu. Maka dia akan semakin banyak yang putih kan, semakin banyak yang putih seperti itu ke atas. Nah, misalnya ini saya tarik ke bawah lagi, misalnya 40, akan semakin banyak yang putih. Nah, seperti ini. Tadi berapa? 128 ya, kan separuhnya ya 128 tuh. Sorry, separuhnya. Kalau saya tarik ke atas berarti akan semakin banyak yang hitam, karena batasnya saya tarik ke atas, kemudian yang hitam itu lebih banyak, sehingga akan lebih banyak yang hitam, kemudian sehingga ya tadi itu karena akan lebih mencakup banyak pixel, maka dia akan banyak yang hitam. Misalnya ini 128, ini saya ganti dengan berapa? 170 misal seperti ini. Seperti itu gambarnya. Ya. Tampak bagaimana gitu ya. Oke, misalnya ini saya kasih 220 gitu misalnya. Dia semakin banyak yang hitam. Ya, seperti ini. Wow, oke. 128 tadi ya, sini, sebelah sini. Jadi ini semakin banyak yang hitam karena apa? Langitnya pun hitam ini ya, karena dia langitnya ini aslinya katakanlah mungkin sekitar 230, 215, 210 langsung ditarik ke bawah. Tapi kalau kita mau mengakomodasi langit ini supaya putih, berarti kita harus katakanlah yang tadi itu 128. Nah, langitnya pun putih seperti itu. Jadi ini kita harus cermat, kita mau seberapa thresholdnya seperti itu. Kalau saya pengen yang sebelah sini ini masih putih, katakanlah ya silahkan ditarik ke bawah. Tapi konsekuensinya yang lain juga ya, yang lain juga ikut. Misalnya 50 gitu. Nah, ini memang putih sebelah sini akan, tapi ya kemudian seperti ini. Oke, ini suatu contoh di mana saya membuat thresholding. Jadi grayscale menjadi binary. Kalau nggak hitam putih seperti itu. Ini gedung induk Siti Walidah, mungkin yang pernah ke sana ya. Nah, ini contoh aplikasinya adalah memakai untuk sheet music reader misalnya ini ya. Ini ada beberapa cara untuk thresholding. Ada cara yang kita barusan lakukan, itu adalah threshold binary. Kalau di sini putih, ke sana hitam putih gitu aja, melalui suatu angka 128 dalam hal ini. Nah, kita akan coba di sini. Ini angkanya 50 dan 130 itu ternyata tidak bisa bagus. Yang bagus dengan cara apa? Dengan cara adaptive threshold min C. Kemudian ini parameternya silakan dibaca. Tapi hasilnya adalah cukup mencengangkan. Seperti ini bisa kita lihat. Hasilnya ini
Kemudian thresholdnya global 50 pakai yang ini ya. Itu hasilnya yang ini nggak kebaca. Kan aslinya seperti ini. Jadi kalau pakai threshold 50 ini terbaca bagus, tapi yang ini sebelah sini dia menjadi apa putih semua. Ini tidak kita inginkan kan. Nah, kalau yang di bawahnya ini oke, kita naikkan 130. Jadinya apa? Yang ini kebaca, yang bagian atas, tapi ini menjadi hitam semua. Nah, seperti ini. Nah, ini ada cara yang lebih bagus yaitu pakai adaptif. Yaitu ini, shift itu adaptive threshold min C. Gimana caranya ini? Ini sebuah topik di image processing. Tapi kita di sini terima ya. Jadi terima. Jadi kita sudah percaya kepada algoritmanya dan ternyata bagus memang. Kita lihat di sini yang tadinya di sini putih tetap kebaca, yang agak hitam karena mungkin bayangan orang yang moto dan sebagainya tetap kebaca juga. Jadi ini adaptif. Jadi ada algoritma yang kita tinggal pakai saja. Seperti itu. Jadi ceritanya adalah ini adalah image thresholding. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini kemudian bitwise operations itu adalah saya membuat AND atau OR atau XOR atau NOT balik itu ya. Kemudian contohnya adalah shift itu bitwise AND, source-nya, kemudian source kedua, kemudian yang lain-lainnya. Oke. Nah, contohnya ini adalah saya membuka gambar ini. Gambar kotak hitam putih sama gambar hitam di dalamnya ada putih. Ingat, hitam itu berarti 0, putih itu berarti 255. Gitu ya. Hitam 0, 255. Ini adalah kita membaca sebuah file seperti itu. Baik, dengan ukuran yang sama dalam hal ini. Kemudian kalau saya n kan seperti apa? N kan itu berarti kalau n itu kan 1 and 1 dia akan 1 dan hanya itu saja. Kalau 0 and 1 1 and 0 0 and 0 itu akan hasilnya 0. Bagi ini kan kita n kan. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Hasilnya adalah ini 1, kemudian di sebelah sini 1. Jadi hanya itu aja yang survive, yang lainnya jadi 0. Ya, saya AND kan antara image ini dengan image ini. Kalau OR itu berarti kan 1 and 1 putih ya, putih dan putih, berarti tetap putih. Hitam dan putih akan jadi putih. Kalau OR ya, kalau AND tadi jadi hitam. Oke, coba kita eksekusi. Nah, dia akan seperti ini, jadi OR. Jadi dia yang ini pun akan jadi ikut ya. Oke. XOR itu adalah asalkan dia beda, maka dia akan true seperti ini. Jadi ini putih dan putih XOR hitam itu akan putih. Hitam XOR putih juga akan putih, tapi kalau dia sama-sama putih malah hitam. Atau sama-sama hitam juga akan hitam. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan yang ini ya. Dia akan exclusive OR. Jadi exclusive OR itu adalah dia kalau berbeda dia akan putih, akan true gitu ya. 1 XOR 0, 0 XOR 1 itu akan membuat true. Tapi kalau 1 1 atau 0 0 itu akan false seperti itu. Itu XOR. Ya bisa diselidiki ya kalau teman-teman misalnya pengen ini saya pengen lebih jelas lagi misalnya ya. Sebentar, itu apakah ada ya? Sebentar, Python ada perintah XOR, tapi kita harus pakai import dulu ya, from operator import XOR source something like that. Kemudian yang kita lakukan adalah source misalnya true false
jadi true ya. Kemudian false true itu jadi true juga. Kalau true true itu jadi false. Kalau false 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 dia jadi false. Jadi asalkan beda di dalam XOR ini, true false seperti ini, true false seperti ini, dia akan bernilai true. Jadi inputnya cuma 2 XOR ini. Jadi kalau dia beda antara input pertama dan yang kedua, satu true satu false, itu akan menjadi true. Kalau inputnya sama, false false true true, itu akan menjadi false. Itu ya mengenai XOR. Dan ini berlaku pula untuk image-nya ini tentunya, pastinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, aplikasinya ya. Oke, jadi kita pengennya akan membuat seperti ini. Jadi ada sebuah lambang seperti ini, logo. Kemudian saya pengen taruh di belakangnya. Jadi pengen saya taruh di belakangnya sebuah background gitu ya. Jadi ada logo seperti ini, kemudian saya bikin backgroundnya seperti ini. Tujuannya seperti ini. Oke, kita membaca dulu foregroundnya. Oke. Ini dia. Foregroundnya adalah ini. Foreground itu latar depan seperti itu. Kita baca seperti ini. Kemudian convert color ya. Jadi RGB, BGR itu RGB. Kemudian ini 55 ini hanya untuk aja, tampilan di sini supaya nggak terlalu besar. Ya, saya bisa bikin 10-10 supaya lebih besar, tapi ini sudah cukupan untuk tampilan di sini. Kemudian saya PLT imshow, kemudian shape-nya saya print, ukurnya 225. Kemudian ini width-nya berapa, height-nya berapa, saya ukur seperti itu ya. Kemudian ini saya membaca background image-nya. Checkerboard. Oke. Jadi ini adalah gambar background yang pengen saya taruh di belakang sini. Nah, ini saya mempertahankan aspek rasio ya. Saya coba mempertahankan aspek rasionya dengan seperti ini. Oke. Ini sebentar, ini kebalik, tapi kebetulan angkanya sama ini ukurannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin nanti dalam tugas akan lebih detail ya. Oke, kemudian ini saya resize agar sama ya. Kemudian ini saya tampilkan yang latar belakang yang pengen kita buat. Oke. Kemudian kita membuat masknya. Caranya gimana? Saya convert ke grayscale. Kemudian saya mask dengan threshold 127. Yang mana ini tadi? Loh, ini kan merah. Oh enggak, nanti ini jadi grayscale. Kemudian kita pakai ini threshold binary ya. Kemudian jadilah ini seperti ini. Ini masknya ya. Jadi topengnya yang nanti kita pakai untuk membuat latar belakangnya ada di belakangnya. Ini bolong ya, yang hitam itu, ini artinya dia 0, ini 1. Tapi kita kan pengen justru yang kata kota Solo itu yang nantinya bolong kan, maka kita invert masknya. Jadi yang bolong itu adalah yang ini hitam ini maknanya ini 0, kemudian yang ini 255. Oke. Kemudian saya ini kan bitwise n. Nah, kalau bitwise n kan berarti yang isinya ini nanti ini akan diisi oleh nilai-nilai ini kan, seperti itu. Background RGB, masknya image mask gitu. Jadi akan di mask, isinya adalah nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan ini dengan masknya seperti itu. Jadi kita pakai masking seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita isolasi yang depannya itu latar depannya dengan ini dengan masknya yang asli ya, RGB ya. Jadi merah ini nanti ini kita tempelkan dengan maskingnya adalah
yang sudah inversi tadi, artinya yang bagian kota Solonya tuh hitam. Nah, ini baru kemudian kita gabungkan. Simpel sekali. Kemudian di sini kita gabungkan, jadinya adalah seperti ini. Kota Solo berseri dengan latar belakangnya adalah yang ini tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah kita bisa kita save ya, silakan bisa di save. Logo final misalnya kita ganti apa namanya ya, Solo berseri true ya. Ini dibalik supaya supaya programnya Windows, Linux yang membaca gambar tidak kebalik, karena ini kalau CV itu kan memang sukanya dia pakai BGR, sedangkan umum pakai RGB. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebentar, ini saya harus view dengan details. Nah, kemudian date. Nah, ini final Solo berseri, dia barusan sudah dibuat seperti itu ya. Gambarnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di ini ya, di di Windows ya, Windows Explorer, seperti ini bentuknya. Yang tadinya adalah ini ya. Ya, kemudian ada background, yang mana backgroundnya nih? Oke, wait. Background. Cek ya, ini. Backgroundnya besar, tapi kemudian kita resize dengan ukuran yang tepat. Jadilah dia menjadi ini, lalu jadi ini. Oke. Sehingga bisa mengubah yang tadinya ini menjadi ini. Oke, itu adalah image enhancement ya, untuk pertemuan kali ini. Jadi apa tadi? Kita sudah membahas macam-macam image annotation. Kita membuat garis, kita membuat lingkaran, kita membuat kotak seperti ini. Kemudian kita menulis sesuatu. Kemudian kita menambahi nilai-nilai tiap pixel dengan berapa ini? 50 ya. Mau ditambahi lebih banyak bisa, nanti tambah terang. Mungkin ada yang sampai rollback ya, menjadi hitam dan sebagainya, tapi kebetulan tidak untuk yang tambahan ini. Jadi ini sudah ini dikurangi 50, ini aslinya, ini ditambah 50. Kemudian kalau kita kalikan, itu berarti kita membuat kontras ya. Jadi yang besar kan menjadi semakin besar, yang kecil ya, yang gelap ya memang akan naik, tapi dia tidak terlalu besar nantinya. Nah, ini kontrasnya ini dinaikkan, tapi ternyata dia ada fenomena rollback ya. Jadi dia akan overflow ya. Jadi akan overflow ke dari 11 menjadi 000 dan sekitar itu ya. Jadi dia justru akan menjadi hitam. Dia akan ada overflow istilahnya ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian kita perlu klip dengan cara klip yang dikalikan ya. Kalau yang ini kan nggak perlu, yang ini dikalikan sehingga maksimalnya adalah 255. Kalau hasil perkaliannya menjadi 260 ya tetap dipotong menjadi 255. Makanya ada terpangkas di ini total washed ya, istilahnya jadi putih semua seperti itu. Nah, kemudian kita belajar image thresholding, di mana kita dari grayscale itu kemudian dibikin thresholding jadi binary, dari grayscale menjadi binary. Kalau nggak 0 yaitu hitam sekalian atau putih sekalian. Jadi seperti ini misalnya saya pakai threshold 128 misalnya 128. Dia berarti langitnya ini di atas 128 karena dia ditarik ke atas menjadi putih. Yang ini dia menjadi hitam ya, karena dia nilainya di bawah 128 sehingga ditarik menjadi 0 seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita coba-coba, ini bisa diubah-ubah menjadi banyak hitamnya, banyak putihnya dan seterusnya. Nah, ini aplikasinya, ini misalnya ya, ini saya mau membaca musik seperti ini.
Ini kalau saya pakai threshold biasa 50, 130 itu repot karena apa? Kalau 50 terlalu kecil dia akan bikin segini itu putih semua. Kalau pakai 130 yang ini itu yang bagian ini bakalan hitam. Nah, saya pakai adaptif. Ini disediakan secara langsung ada di Shift itu. Silakan dipakai langsung jadinya seperti ini. Kemudian bitwise operation ya. Itu bisa AND, OR atau XOR. Seperti ini ya. Oke. Ini adalah AND, ini ada ini gambar aslinya yang coba kita operasikan. Ini AND ini gitu. Kalau AND berarti kan hanya yang keduanya putih dia akan jadi putih. Kalau yang OR kalau salah satunya aja putih akan jadi putih. Kalau ini kalau beda dia akan putih, kalau sama dia akan hitam seperti itu. Oke. XOR. Kemudian ini kita belajar yang barusan adalah kita membuat apa kota Solo ini putih merah ini menjadi bagian putihnya itu kita bolongi gitu ya. Kemudian dikasih latar belakang berupa checkerboard seperti ini. Langkah-langkahnya kita baca, kemudian ini jadi sini kita invert agar yang bolong yang ini kita mask seperti ini. Kemudian akhirnya kita mask juga yang foregroundnya. Kemudian kita gabungkan, habis itu kita bisa menyimpan, tapi jangan lupa dibalik dulu BGR menjadi RGB. Oke, itu pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.